Artinya ada 2 aspek di sini, spekulasi dan akurasi. Ada miracle di tim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih di acara Kata Rudi Cahyo. Dan hari ini kita berlanjut membahas tentang AFC Cup Qatar U23 dan tentu saja kita fokus untuk membahas tim nasional kita U23 Indonesia. Hari ini ketika saya nonton, apa ya, memang lagi seneng-senengnya ya, jadi saya banyak nonton tentang highlight pertandingan Indonesia lawan Korea Selatan kemarin, terus nonton komentar-komentarnya, kesan berbagai orang, baik itu, pemain bola legendaris dari berbagai negara, berbagai surat kabar yang mengomentari tentang timnas U23 Indonesia. Lagi seneng-senengnya lah pokoknya untuk mengikuti terus tentang timnas Indonesia, lebih-lebih setelah memulangkan Korea U23 ya, di pertandingan yang terakhir kemarin di seperempat final. Dan ketika saya nonton itu, scroll, saya nemu pertandingan lama ketika Indonesia, tim seniornya ini berhasil mengalahkan Vietnam di Maiden ya, di Vietnam sana, Vietnam sebagai tuan rumahnya di Hanoi. Dan kemudian saya mengamati bagaimana para pemain kita bermain ya, yang membuat saya kemudian berpikir adalah ada perbedaan antara bagaimana pemain-pemain kita yang baru saja bergabung dengan Indonesia atau, eee, mungkin biasanya orang sebut dengan naturalisasi, tapi kalau saya lebih menganggap bahwa mereka adalah sudah orang Indonesia. Tapi ini orang Indonesia yang baru saja masuk ya, menjadi warga negara kita. Itu saya melihat ada perbedaan cara mereka bermain dengan pemain kita. Dan mungkin barangkali saja ini kemudian jadi style bermain, kayak style bermainnya Jepang, style bermainnya Korea, style bermainnya Uzbekistan, style bermainnya Arab Saudi. Mereka punya style yang satu sama lain itu di beberapa tim nasional itu sama gitu ya. Taruhlah kayak Jepang dan Korea itu hampir hampir mirip ya, meskipun mungkin filosofi sepak bolanya berbeda, tapi yang khas dari mereka adalah bermain dengan tempo yang sangat cepat. Bahkan nyaris di sepanjang waktu. Jadi bisa 90 menit itu mereka bermain dengan tempo yang sangat cepat. Tapi ini berbeda dengan tim-tim, Eropa misalnya. Eropa itu lebih ritmis lah bermainnya. Kalaupun sesekali mereka cepat, tapi mereka juga bisa bermain dengan tempo yang sedikit lebih lambat, tidak sepanjang waktu mereka cepat. Jadi sehingga mereka tidak khas dengan kecepatan, beda dengan tim yang, khas dengan kecepatan seperti Jepang maupun Korea Selatan. Nanti mungkin teman-teman bisa koreksi karena saya sebenarnya tidak mengamati semua pertandingan sepak bola ya. Saya hanya senang ketika kita punya tim nasional yang bagus dan kemudian mengikuti terus gitu ya pertandingan tim nasional kita. Cuman kecepatan Jepang maupun Korea kadang-kadang namanya juga bermain dengan cepat ya. Bermain dengan cepat itu kadang-kadang pastilah ada lepas lepas kontrol. Maksudnya lepas kontrol itu kontrol bolanya lepas, passing mungkin kadang tidak tepat gitu ya, tidak mengarah ke orang yang dimaksud. Tetapi apapun kondisinya ketika misalnya taruhlah passing tidak mengarah ke orang yang dimaksud, tetapi ketika itu ada di area yang belum pegang bola, pemain mereka segera, eee, adu cepatlah untuk mengambil bola tersebut. Baik itu yang tadi pemain yang tadi passing-nya nggak nyampe, itu juga akan mengejar, maupun pemain lain yang lebih dekat dengan bola itu. Nah itu yang kemudian membuat tim ini, selain cepat juga tidak mudah kehilangan bola. Meskipun sebenarnya
hitung-hitungannya kalau tidak bermain dalam konteks tim ya, bola itu udah hilang sebenarnya karena kan passing-nya nggak nyampe ya. Nah, eee, kembali lagi ke pertandingan melawan Vietnam di, Hanoi yang kita menang 3-0 waktu itu ya. Saya mengamati permainan pemain kita yang baru saja masuk bergabung menjadi warga negara Indonesia itu sedikit lebih santai, tetapi ada akurasi yang bagus. Misalnya passing, long ball, passing jauh, itu punya akurasi yang bagus. Tetapi mereka memang tidak bermain, dengan secepat seperti yang kita biasa lihat di tim seperti Jepang maupun Korea, tapi mereka punya akurasi yang bagus. Sehingga perbedaannya adalah mereka tidak mudah, eee, kehilangan bola. Secara individual mereka tidak mudah kehilangan bola dan, artinya, man to man itu tidak kehilangan bola. Kalau Jepang tadi kan memang tidak kehilangan bola karena, mereka bekerja secara tim dan kemudian menggunakan kelebihan mereka dalam hal speed. Sehingga ketika bola itu lepas, maka speed yang harus mengimbangi untuk mendapatkan bola itu. Siapapun pemainnya, yang terdekat pasti akan berusaha mendapatkan bola itu. Nah, eee, dalam pertandingan melawan Vietnam tadi, selain gaya permainan yang berbeda itu, kemudian efeknya juga melahirkan gol yang berbeda. Coba mungkin teman-teman kalau mencermati ya, yang pertama golnya Jay Itzes yang dari sepak pojoknya Tom Haye, itu kan, akurasi tendangannya bagus banget ya, tendangannya melengkung langsung seolah-olah 2 orang ini sudah berkomunikasi dan bola itu jatuh di depannya, Jay Itzes dan Jay Itzes sudah ancang-ancang itu bergerak ke arah jatuhnya bola. Jadi akurasinya bagus. Gol yang pertama itu dari akurasi yang bagus. Begitu juga golnya Ragnar. Golnya Ragnar itu dia sampai di dekat gawang setelah melewati 2 3 pemain Vietnam dan kemudian melesakkan itu langsung ke pojok, akurasi bagus. Nah, yang ketiga pembedanya adalah gol yang lahir, eee, dari waktu itu apa ya, sundulan kali ya, saya agak lupa. Bukan bukan sundulan, waktu itu ada bola rebound ya dan bola mantul dari tiang ya, dan disamber oleh Ramadan Sananta. Apa bedanya 2 gol yang sebelumnya dengan gol yang ketiga? Yang ketiga ini kan selain teman-teman pasti bedanya langsung, itu diciptakan golnya oleh, pemain Indonesia yang artinya, eee, yang asli Indonesia lah, yang maksudnya yang main di liga lokal kayak gitu ya. Selain ini lahir dari pemain lokal, tapi gol tersebut tercipta dari kemelut di depan gawang. Artinya apa? Artinya, aspek spekulasinya itu jauh lebih tinggi daripada yang dilakukan oleh Jay Itzes maupun Ragnar. Coba kalau teman-teman bisa menyadari dan mencermati ini. Artinya apa? Artinya ada 2 aspek di sini yang membedakannya. Jadi ada aspek spekulasi dan ada aspek akurasi. Jadi 2 gol sebelumnya lahir dari akurasi, yang gol ketiga dari spekulasi. Ini yang perlu dicermati gitu ya. Kemudian mungkin mungkin teman-teman berpikir bahwa mana yang bagus? Apakah yang akurat atau yang spekulatif? Nah, mungkin teman-teman berpikir, "Oh, yang akurat dong." Enggak, dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus, ya. Cuman kedua hal ini kalau digabungkan atau dikawinkan itu jauh lebih bagus. Makanya kita perlu waspada untuk tim-tim nasional sekelas Jepang, bahkan Korea yang berhasil kita kalahkan, dan kemudian Uzbekistan, ya. Saya agak mengecualikan, eee, Irak sama Vietnam ya. Karena saya melihat pertandingannya memang bagus, eee, tapi masih
belum kebaca antara dua aspek tadi. Artinya saya tidak bisa memetakan kedua aspek tadi, yaitu aspek akurasi dan spekulasi. Tapi kalau di pertandingannya Indonesia lawan Korea kemarin, saya bisa memetakan dua hal itu. Yang lebih-lebih, lebih apa, tampak lagi, saya ambil contohnya yang pertandingan Indonesia lawan Vietnam yang senior itu, yang kualifikasi Piala Dunia itu. Itu yang gampang banget kalau kita mau memilah antara aspek spekulasi dan aspek akurasi. Jadi dua-duanya itu bagus. Jadi ini seperti yang akhirnya dihimbau oleh Sintayong, kemarin diakui oleh atau dikatakan oleh Rafael Struijk mungkin ya, saya lupa apakah Rafael Struijk yang bilang bahwa, Coach Shin itu pokoknya ngomong kalau udah di daerah sekitaran gawang pokoknya shoot aja, pokoknya shoot. Artinya mungkin Coach Shin sudah mulai menyadari, artinya sebenarnya sudah mulai sadar sejak lama, tapi mungkin hal inilah yang harus kita lakukan untuk bermain dengan lawan sekelas Korea Selatan. Yaitu jangan terlalu banyak bawa atau oper bola sudah. Artinya kalau udah punya ruang tembak, udah tembak aja. Artinya dari sini, Coach Shin tahu apa yang sesuai untuk pemain kita, yaitu andalkan aja spekulasinya. Nggak apa-apa, mungkin barangkali dari 10 spekulasi mungkin satu jadi gol. Pokoknya sebanyak mungkin melakukan shoot ketika ada ruang tembak di sekitar gawang lawan. Nah itu, aspek spekulasinya udah lakukan aja itu. Karena Coach Shin sadar itu, bahwa untuk tim-tim dengan permainan yang cepat, itu aspek spekulasinya lebih tinggi. Beberapa kali kejadiannya seperti itu ketika bola itu tidak masuk, tapi itu sudah dilahirkan dari skema serangan yang bagus sebenarnya. Seperti ketika kemarin ya di pertandingannya Korea dengan Korea yang melawan Korea yang di U23 kemarin. Ketika di depan gawang Korea sempat itu Rafael Struijk itu melakukan operan ke belakang ya menggunakan tumit, bagian tumit kakinya. Terus kemudian di belakang itu Marcelino. Nah, Marcelino langsung menyambut itu dan menendangnya dan tidak masuk. Artinya permainan-permainan cepat seperti ini ya memang punya resiko bola itu tidak bisa terselesaikan dengan baik. Tapi Coach Shin sadar, udah lakukan aja. Paling tidak dari 10 ada satu yang masuk gitu ya. Sadar itu. Karena apa? Karena lawannya Korea Selatan. Udah sebanyak mungkin aja melakukan shoot. Kalau teman-teman lihat itu, jumlah shot-nya juga lebih banyak kita loh daripada Korea Selatan. Selain ball possession-nya. Karena apa? Karena ya kita bermain kayak Korea Selatan yang mengandalkan kecepatan. Nah, ini yang agak berbeda ya. Teman-teman boleh secara cerminannya ya gol ketiga ketika lawan Vietnam itu bandingkan dengan 2 gol sebelumnya. Ini yang di tim senior lawan Vietnam tadi itu. Ya, ada gol yang lahir karena akurasi dan ada gol yang lahir karena spekulasi. Dan ini kemudian jadi style permainan. Ketika hanya mengandalkan speed saja, maka ya memang akhirnya permainan model spekulatif itu punya konsekuensi. Ya kalau punya speed yang kuat, yang cepat gitu ya, speed yang cepat, ya itu dijadikan andalan aja sekalian. Jadi ketika bola itu lepas, selalu ada yang menyambut. Jadi secara tim tidak pernah kehilangan bola, meskipun secara individual kehilangan bola. Teman-teman bisa membayangkan mesti ya. Jadi ketika bola itu lepas karena memang mungkin passing-nya nggak nyampe, selalu ada temannya yang menyambut karena semuanya punya kecepatan atau punya speed yang bagus, ya. Sebenarnya kalau secara individual kan sebenarnya kehilangan bola itu ya, tapi secara tim tidak kehilangan bola itu. Karena selalu ada yang menyambut. Ya itu, konsekuensi kalau kita benar-benar full mengandalkan kecepatan, sekalian aja kecepatan itu yang jadi tumpuan, ya. Nah, Indonesia punya perpaduan yang menarik di situ, antara style yang mengandalkan akurasi, yaitu teman-teman kita yang bermain di Eropa, dengan style yang mengandalkan spekulasi. Makanya kalau ngomong tempo, Indonesia itu bisa bermain cepat, bisa juga bermain lambat. Jadi perpaduan itu.
Nah, sayangnya Korea U23, saya nggak tahu kalau kita lawan seniornya, mungkin seniornya akan lebih matang kali ya. Karena ini U23 mungkin ketika kita turunkan temponya, mereka merasa ada ruang yang kosong di kebiasaan mereka. Mereka langsung nggak biasa dengan feeling itu ya, kayak gitu. Meskipun ini bisa juga saya salah, bisa juga saya salah. Mungkin, eee, teman-teman karena Korea itu udah negara besar dalam persepakbolaan, nggak mungkinlah mengalami hal seperti itu, tapi secara psikologis mungkin aja. Ya lagi-lagi kata Rudi Cahyo ini kan sebenarnya bidang yang menjadi tumpuan atau yang menjadi sudut pandang kan psikologinya, psikisnya. Nah itu mungkin. Jadi ketika kita, bermain dengan tim yang selalu bermain cepat di semua pertandingan, maka ketika kita kontrol tempo atau kita yang megang kontrol atas tempo itu, maka kita akan lebih punya peluang untuk menang. Ya kayak lawan Korea Selatan itu. Nah ini yang jadi kekuatan kita sebenarnya, perpaduan antara akurasi dan spekulasi. Nah tetapi sayangnya perpaduan itu memang tidak berada di setiap pemain ya. Artinya ada satu pemain yang punya kecepatan tinggi, kuat di spekulasi, tapi ternyata akurasinya nggak bagus. Ada juga yang pemain yang kuat di akurasi, tapi punya speed yang agak pelan gitu ya. Jadi spekulasinya nggak terlalu kuat, tapi akurasinya bagus. Kita harus waspada dengan tim-tim model Jepang, termasuk Korea yang kalah kemarin, dan Uzbekistan yang kalau saya amati, mereka punya keduanya, bahkan di setiap individu. Mereka punya akurasi dan punya spekulasi. Akurasi dan spekulasi ini kalau diterjemahkan secara konkret dalam bentuk, eee, aksi yang lebih teramati, yang bisa diamati, itu kita sebenarnya sedang ngomong tentang power, speed, dan skill pengelolaan bola. Uzbekistan, Jepang, Korea Selatan itu punya perpaduan itu dalam setiap pemainnya. Ini yang perlu kita hati-hati. Sementara kita agak terpecah. Kalau kita, akurasi dan spekulasi berlaku secara tim. Artinya ada yang punya satu hal lebih kuat di satu hal, tapi yang satunya belum terlalu kuat, masih masih tidak terlalu dominan. Misalnya kuat di akurasi tapi speed-nya nggak terlalu kenceng, atau yang speed-nya tinggi tapi kadang-kadang sering meleset, passing nggak nyampe atau passing nggak tepat gitu ya, tapi speed-nya tinggi. Nah, ini yang perlu digabungkan dalam setiap individu, setiap pemain. Kalau ini digabungkan, maka, kekuatan kita itu jadi seperti Uzbekistan, Jepang, atau termasuk Korea Selatan. Bisa seperti itu. Sedikit lagi seperti itu, karena Eee, besok kita akan lawan Uzbekistan ini. Nah, artinya apa? Apakah kita akan kedodoran atau keteteran lawan Uzbekistan? Belum tentu. Ada 2 faktor yang membuat saya yakin. Pertama, faktor strategi. Ini ngomong, apa ya, head to head antar pelatih ini. Kalau saya sih masih yakin dengan Sintayong, masalah strategi. Karena kalau saya amati si pemain taruhlah yang jadi lawan karena yang jadi lawan kita Uzbekistan, saya pakai contohnya Uzbekistan. Uzbekistan itu punya power dan speed, ya. Skill pengelolaan bolanya setiap pemain bagus. Tetapi secara tim, ini saya masih yakin dengan Sintayong. Kalau kita duel ya, satu lawan satu, itu saya yakin kita masih harus berlatih lagi nih kalau mau head to head. Satu lawan satu dengan pemain Uzbekistan. Tapi kalau secara tim, saya masih percaya dengan Sintayong. Itu faktor pertama. Kenapa saya masih yakin, kita bisa, mau masuk masuk final kita bisa. Yang kedua, dari pola ketika kita bermain dari awal, ini yang, sedikit kita berbicara bukan soal logika ya, tapi ada miracle
di tim ini, di tim U23 Indonesia ini? Nggak tahu, saya merasakan itu. Makanya kemarin kenapa saya berani bilang bahwa Indonesia akan menang lewat adu penalti lawan Korea Selatan. Saya bisa bilang begitu, karena saya merasakan miracle-nya. Dan alhamdulillah itu ternyata benar. Itu. Jadi, ya mungkin kalau mau dilogikakan, mau dibuat jadi sesuatu yang empirik, kita mungkin taruhlah kita punya pemain ke-12 gitu ya. Pemain ke-12 ya supporter kita yang ribuan itu di Qatar gitu. Itu juga punya daya daya kekuatan dukung sendiri ya buat timnas U23 kita. Nah itu juga bisa jadi faktor ya. Belum lagi dukungan-dukungan virtual dari para netizen juga, itu juga bisa jadi faktor. Jadi makanya kemarin di video sebelumnya, teman-teman silakan tonton aja bagaimana, saya mengulas bagaimana kekuatan dari supporter itu meskipun tidak secara langsung itu bisa, eee, mendatangkan kekuatan yang sangat masif kepada tim kita yang sedang bertanding. Begitu kira-kira, semoga ini bisa jadi perhatian, baik itu untuk permainan kita yang terdekat lawan Uzbekistan maupun untuk pengembangan timnas yang akan datang, ya. Terima kasih sudah menonton, beri dukungan buat Rudi Cahya TV dengan cara like video-videonya, tentu saja tonton dulu semua videonya, share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa yang belum subscribe, dipersilakan untuk subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.